Materi yang pertama yaitu pengertian. Satu, pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari kata halako yang kata asalnya kulkun yang berarti perangai, tabiat, dan adat, atau halkun yang berarti kejadian, buatan, atau ciptaan. Dari segi sifatnya, akhlak dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu akhlak yang baik atau disebut juga akhlak mahmudah, terpuji, atau akhlak al-karimah. Dua, akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Macam-macam akhlak. Yang pertama ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan yang terakhir ada akhlak kepada keluarga. Yang kedua yaitu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Macam-macam etika dilihat dari segi sifatnya. Etika dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu satu, etika deskriptif, yang artinya etika yang sifatnya menggambarkan realitas moral atau akhlak yang terhadap pada suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu etika normatif, sebuah gagasan yang berusaha menetapkan bentuk perilaku ideal yang seharusnya dipraktikkan seseorang pada kurun waktu tertentu. Macam-macam etika. Yang pertama ada etika kepada Allah, yang kedua ada etika berhubungan dengan masyarakat, dan yang ketiga ada etika terhadap lingkungan hidup. Materi yang terakhir yaitu pengertian moral. Moral atau moralitas berasal dari kata bahasa Latin mos, tunggal, mores, jamak, dan kata moralis bentuk jamak. Mores memiliki makna kebiasaan, kelakuan, kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral berarti mempunyai dua makna. Yang pertama, ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Yang kedua, yaitu kondisi mental seseorang yang membuat seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau isi hati atau keadaan perasaan yang terungkap melalui perbuatan. Istilah lain yang sama dengan moral adalah etika dan akhlak. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang ruang lingkup serta hubungan. Yang pertama, ruang lingkup. Ilmu akhlak, seperti telah disebutkan terdahulu, ada ilmu yang mengajarkan tentang baik dan buruknya pada tingkah laku manusia. Sepanjang dapat disemati oleh Indra Prof. Ahmad Amin menyebutkan bahwa ruang lingkup berbahasan ilmu akhlak itu ialah perbuatan manusia, kemudian perbuatan itu diberi nilai baik atau buruk. Berdasarkan definisi Ahmad Amin, di atas dapat disampaikan bahwa persoalan pokok dalam pembahasan ini ada 12. Yang pertama perbuatan manusia, yang kedua nilai baik dan buruk. Perilaku akhlak adalah perilaku yang muncul dengan penuh kesadaran dan dalam situasi pelakunya memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk berbuat. Karena itu ada dua syarat utama yang terkait dengan perilaku akhlak, yaitu yang pertama kesadaran, yang kedua kebebasan. Yang dimaksud dengan kesadaran ialah bahwa si pelaku mengetahui akan konsekuensi baik atau buruk, diperbolehkan atau dilarang pekerjaan yang akan dilakukan. Berdasarkan standar akhlak di B. Hubungan. Untuk lebih mudah dalam memahami sebuah hubungan antara akhlak, moral, dan etika dan budi pekerti, terlebih dahulu kita lihat definisi dari masing-masing tersebut. Akhlak. Yang pertama, akhlak merupakan salah satu aspek ajaran Islam disampingkan dengan akidah, ibadah, dan muamalah.
Yang kedua, akhlak menyangkut sikap dan tingkah laku seorang muslim terhadap Tuhannya, sama manusia dan alam. Yang kedua, moral dapat diartikan dengan baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik buruk. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak. Watak kesusilaan atau adat. Etika juga bisa dimaknai dengan yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban, moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Budi pekerti berarti tingkah laku, perangai, akhlak, watak. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andika. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh fenomena penerapan etika moral dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ketika berbeda pendapat. Saat berbeda pendapat, yang pertama harus kita lakukan yaitu ikhlas dan mencari yang hak, serta melepaskan diri dari nafsu di saat berbeda pendapat. Yang kedua, menghindari sikap ingin tampil dan membela diri dan nafsu. Yang ketiga, mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada kitab Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, berbaik sangka kepada orang yang berbeda pendapat denganmu dan tidak memperburuk niatnya, mencela, dan menganggapnya cacat. Lalu yang kelima, sebisa mungkin berusaha untuk tidak memperuncing perselisihan, yaitu dengan cara menafsirkan pendapat yang keluar dari lawan atau yang dinisbatkan kepadanya dengan tafsiran yang baik. Lalu yang kedua, etika moral dan akhlak ketika bercanda. Yang pertama, hendaknya percandaan tidak mengandung nama Allah, ayat-ayatnya, sunnah Rasul, dan syiar-syiar Islam. Yang kedua, hendaknya percandaan itu adalah benar atau tidak mengandung dusta. Yang ketiga, hendaknya pecanda tidak mengada-ngada cerita hayalan supaya orang lain tertawa. Yang keempat, hendaknya percandaan tidak mengandung unsur menyakiti perasaan salah seorang di antara manusia. Lalu yang ketiga, etika moral dan akhlak ketika bergaul dengan orang lain. Etika moral dan akhlak ketika bergaul dengan orang lain, yang pertama itu hormati perasaan orang lain, yang kedua jaga dan perhatikan kondisi orang, yang ketiga mendudukan orang lain pada kedudukannya dan masing-masing dari mereka diberi hak dan dihargai. Yang keempat, dalam bergaul dengan orang lain itu bersikap tawadu kepada orang lain, jangan merasa lebih tinggi atau takabur dan bersikap angkuh terhadap mereka. Yang kelima, bermuka manis dan senyumlah bila Anda bertemu orang lain. Lalu etika moral dan akhlak selanjutnya yaitu etika ketika bertamu. Untuk yang mengundang, itu hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang fasik. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali yang bertakwa. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Albani. Yang kedua, jangan mengundang orang-orang kaya untuk jamuan dengan mengabaikan orang-orang fakir. Yang ketiga, undangan jamuan hendaknya tidak diniatkan berbangga-bangga dan berfoya-foya, akan tetapi niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan membahagiakan teman-teman serta sahabat. Yang keempat, jangan kamu menampakkan kejemuan terhadap tamu, tetapi tampakkanlah kegembiraan dengan kehadirannya, bermuka manis dan berbicara ramah. Lalu, hendaklah segera menghidangkan makanan untuk tamu, karena demikian itu berarti menghormatinya. Dan untuk yang diundang, yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Hai orang-orang yang berfirman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah selain rumah kalian sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Lalu selanjutnya hendaknya memenuhi undangan dan tidak terlambat, kecuali ada uzur. Karena hadis Nabi SAW mengatakan barang siapa yang diundang kepada walimah yang serupa, hendaklah ia memenuhinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hendaknya tidak membedakan antara undangan orang fakir dengan undangan orang yang kaya. Yang keempat, jangan tidak hadir sekalipun ketika sedang berpuasa, tetapi hadirlah pada waktunya. Serta hadis yang bersumber dari Jabir SAW menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang diundang untuk jamuan sedangkan ia berpuasa, makalah hendak ia menghadirinya. Jika ia suka makanlah, dan jika tidak, maka tidak apa. Yang kelima, hendaklah pulang dengan hati yang lapang dan memaafkan kekurangan apa yang terjadi pada tuan rumah. Lalu selanjutnya ada etika moral dan akhlak ketika di jalan, yaitu berjalan dengan sikap wajar dan tawadu, tidak sombong saat berjalan dan mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Yang kedua, etika di jalan itu memelihara pandangan mata baik laki-laki maupun perempuan. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan kaki memberi salam kepada yang duduk. Kelompok yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak. Yang keempat, tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan, dan tidak buang air besar atau kecil di tempat yang dijadikan orang lain bernaung. Yang kelima, menyingkirkan gangguan dari jalan. Terus ada etika, moral dan akhlak ketika makan dan minum. Yang pertama itu berupaya untuk mencari makanan yang halal. Yang kedua, hendaklah makan dan minum yang kamu lakukan diniatkan agar beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan. Dan yang keempat, hendaklah kamu puas dan rela dengan makanan yang ada dan jangan sekali-sekali mencelanya. Yang kelima, hendaknya jangan makan sambil bersandar atau dalam keadaan menyungkur. Lalu selanjutnya ada etika moral dan akhlak. Etika moral dan akhlak dalam memberi salam. Itu yang pertama, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Yang kedua, sunnah adalah orang yang mengendari kendaraan memberi salam kepada orang berjalan kaki, orang yang berjalan kaki memberi salam kepada yang duduk, dan golongan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Yang muda memberi salam kepada yang tua. Lalu yang ketiga, disunatkan ketika memberi salam dan demikian pula menjawabnya. Lalu ada etika moral dan akhlak ketika berbicara. Hendaklah pembicaraan selalu dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang menyuruh, memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Yang kedua, hendaknya pembicaraan dengan suara yang dapat didengar, tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah. Lalu ada etika moral ketika menjenguk orang sakit. Untuk orang yang berkunjung atau menjenguk, itu hendaknya tidak lama dalam berkunjung dan mencari waktu yang tepat untuk berkunjung, dan hendaknya tidak menyusahkan si yang sakit, bahkan berupaya untuk menghibur dan membahagiakannya. Yang kedua, hendaknya mendekat kepada si yang sakit lalu menanyakan keadaannya atau rasa sakit yang dirasakannya. Kayak contohnya, kayak mana yang kamu keadaannya sekarang gitu. Terus yang ketiga, mendoakan semoga cepat sembuh. Dan untuk orang yang sakit, hendaknya segera bertobat dan bersungguh-sungguh ketika beramal soleh. Yang kedua,
berbaik sangka kepada Allah dan selalu mengingat bahwa sesungguhnya ia adalah makhluk yang lemah dibandingkan Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.